gitu. Kaki saya diseret langsung di ruangan gelap, gudang seperti gudang, dia gelap, itu cuma kelihatan tangan. Yang kelihatan tangan, di situ saya diseret, saya kalau bisa dibilang saya ingin disetubuhin. Santet-santet itu kan kita bisa nangkis ketika kita berpikir dengan positif. Karena santet itu masuknya asar. Oh gitu? Ya, di asar ke arah maghrib ke arah di jam 9. Malam, penikmat ganjil. Jumpa lagi kita di studio ini dan kita akan setia membahas keganjilan-keganjilan di kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini saya kedatangan seorang ibu rumah tangga yang memiliki keganjilan dalam kisah hidupnya. Dan seperti apa, kita langsung berbincang. Oke, malam Bunda Sik ya? Ya. Bun, apa nih yang Bunda pengen berbagi dengan keganjilan hidup Bunda nih? Berawal dari waktu masih bayi aja. Waktu masih bayi memang sudah diganggu oleh makhluk ini. Waktu bayi? Iya, dari bayi pun sudah diganggu karena memang ada keturunan. Jadi dari keturunan itu ya menarik mereka untuk mengganggu saya dari bayi. Nangis terus dan ibu saya ketemu Pak D, almarhum Pak D saya. Setelah itu dibikinkan kalung yang isinya tuh ari-ari. Oh, sebagai penangkal? Ya, betul. Yang isinya ari-ari dibungkus dengan kain hitam, dengan tali hitam. Itu waktu dari bayi itu apa ya? Pengalaman? Genderuwo. Diganggu genderuwo, kuntilanak. Yang paling sering itu genderuwo. Sampai sekarang. Saat dibikinin kalung ari-ari itu, Bunda udah mulai terbentengin atau gimana? Terbenteng dari ari-ari itu. Terbenteng dari itu? Karena masih bayi itu kan belum bisa apa-apa. Masih tetap masuk, kita bisa merem pun pasti masih bisa melihat. Bisa melihat makhluk itu. Itu malah sampai terbuka. Sampai semasa kecil juga? Iya. Masih bayi itu, bayi malah lebih sensitif. Oke. Kebuka mata batin. Semasa kecilnya gimana? Iya. Nangis, demam, itu sering banget. Jadinya kenapa dibikinkan kalung isinya ari-ari itu. Oke. Nah, Bunda kata juga waktu semasa kecil berteman dengan sosok kuntilanak gitu. Betul, itu ceritanya gimana tuh? Masuk di fase SD. SD? Iya. Jadi di situ entah kenapa lingkungan membuat saya sedih, konflik-konflik teman saya buat saya sedih, orang tua saya buat saya sedih. Itu setiap saya tidur itu pasti saya mimpi sosok perempuan berambut panjang, dia nunduk begini. Kalau dibilang itu bukan sosok kunti, semacam perempuan berbaju putih. Berambut mungkin panjang. Dari kecil saya bilang kunti itu. Nah, itu ada di ayunan, selalu ada di situ. Saya lagi ada di ayunan, dia di belakang, rambut panjang begini, megang ayunan gitu, ngayunin saya. Itu ngibur Bunda waktu kecil betul, ya? seperti menghibur ya. Nangis sejadi-jadinya. Terus pas saya bangun, saya mimpi itu, dan pas saya bangun itu saya ceria. Saya lupa sama apa ya kesedihan saya itu, udah nggak permasalahan, udah ya sudah gitu, saya sekolah seperti biasa. Dan itu berkali-kali tapi. Itu kalau setiap sedih tidur mimpi itu pasti? Iya, nggak selalu. Kalau saya sedih aja. Kalau lagi sedih? Kalau saya nangis sendirian, saya kan nggak pernah ngasih tahu ibu. Kalau lagi orang tua. Saya pendam semua sendiri. Oh, saya lagi disakitin ini. Ada perkataan orang yang sakit, saya nangis. Saya nangis, saya sedih, saya tidur, mimpi selalu itu. Selalu perempuan itu. Tak bagaimanapun kejadiannya, dia selalu menyerap energi negatif saya. Langsung pas bangun, ceria lagi. Tapi suka berdialog dengan sosok itu waktu kecil itu? Dia diam. Berdialog itu dalam artian sudah nggak apa-apa gitu, biarin aja. Yuk, sambil ngayun-ngayun kayak menghibur anak kecil bagaimana.
Jadi dia udah seneng aja gitu diayun-ayun, kan anak kecil suka ayunan. Itu Diayun-ayun. masih pakai kalung itu saat itu, Bang? Enggak, itu sudah dilepas. Sudah Kalung dilepas. itu dari bayi itu mungkin setelah pindah rumah. Di situ ternyata dari rumah ketarik itu di rumah itu, dan sekarang yang saya lihat itu rumah hancur, udah nggak dibangun lagi. Setelah pindah udah dicopot. Berarti berapa tahun memakai kalung ari-ari itu? Mungkin 2 tahun, 3 tahun. Oh, udah sudah ada. tahun Pokoknya, itu. semasa bayi itu kan belum bisa nangkis. Tapi pas beranjak kecil juga udah suka ngeliat sosok kunti-kunti Waktu gitu. SD itu kan ke kamar mandi gitu, pasti ada ngerasa, oh di sini ada berdiri, di sini ada yang berdiri, di dalam itu ada gitu. Tapi dia keluar pas kita masuk. Gitu. Oh, memiliki kepekaan dari kecil ya, Bu? Iya, cuma kita agak cuek waktu itu, masih cuek. Ah sudah amat gitu. Dan waktu itu suka cerita sama orang tua gitu, Bu? Enggak, Melihat keanehan-anehan saya ini? nggak pernah cerita apapun. Saya pendam semua sendiri. Itulah. Ya, semua orang tua nggak tahu. Karena kalau saya cerita itu pasti ditangkis. Kenapa? Ngapain kayak gitu? Kayak dibilang orang gila gitu. Padahal bapak saya ada keturunan, cuma dia nggak mau gitu. Tapi pernah mencari tahu leluhur-leluhur Mbak Bunda itu? Memang dari mbah sendiri punya ilmu kebal. Terus Pak Adekku sendiri juga dia pengobatan. Paman-pamanku juga bisa. Itu nggak pasti ada sosok macan putih. Dari kecil udah emang punya sensitif terhadap dunia-dunia astral, lalu beranjak dewasa? Ya, waktu itu SMP itu di sekolah ada kesurupan massal. Waktu nginap-nginap malam itu ya, pramuka gitu ya. Itu kesurupan massal. Entah itu sebabnya saya ada di situ atau bagaimana, itu tiba-tiba mereka kesurupan aja gitu. Wah, kok saya enggak gitu. Nah, saya kan maksudnya sensitif juga. Gitu. Sudah dari situ, oh yaudah, habis itu tidur lagi. Sahabat saya di situ, teman saya maksudnya di situ, udah jangan ganggu, ngapain pulang gitu. Nggak lama dia pergi aja. Nggak tahu ya karena ada yang datang atau gimana, tapi dia pergi gitu. Yang teman saya ini, yang lainnya belum. Kesurupan massal. Dari pengalaman kecil itu, pas Mbak udah mulai dewasa, Mbak pernah belajar juga tentang ilmu hitam? Iya, itu pernah setelah nikah ini. Setelah menikah? Itu gimana kisahnya? Itu pernah saya bakar dupa, beberapa dupa, banyak itu. Karena emang saya, ini pertama kali ya, ada lagi yang kedua. Pertama kali bakar dupa itu saya nggak kuat. Karena memang harus keturunan Dayak yang bisa belajar ini. Oh, Mbak berguru dengan dukun Dayak? Guru Dayak, ya. Pernah itu. Cuma itu hanya bisa yang punya keturunan Dayak, darah Dayak lah istilahnya. Nah, alasannya kenapa Mbak tiba-tiba belajar ke dukun Dayak? Kenapa ya? Karena saya mau balas dendam. Oke. Awalnya ya. Awalnya balas dendam karena saya istilahnya waktu itu diselingkuhin. Gitu. Diselingkuhin karena memang dari perempuannya sendiri melet suami saya. Pakai ilmu gaib juga? Iya, betul. Tapi dia nggak sadar kalau punya ilmu pengasihan dalam diri perempuan itu. Perempuan itu nggak sadar. Sakit hati akhirnya Mbak belajar ke dukun itu? Belajar segala rupa sampai saya punya kalung yang untuk biar suami saya nggak kemana-mana gitu. Ya. Nah, kan dari belajar itu kan setan semua ini masuk. Tapi memang dari keturunan leluhur itu nggak nerima, nggak bolehin kalau makhluk itu masuk. Dari situ semua dibersihin. Nah, yang kedua saya belajar juga, belajar untuk ilmu hitam. Tapi dia sekarang aku arahin ke putih. Nah, itu kan udah nggak bisa yang tadi Dayak. Dayak sudah nggak bisa, maksudnya saya langsung sakit saat itu juga. Setelah itu mbah saya bilang udah nggak usah kemana-mana gitu, sini aja belajar ilmu hitam tapi kita arahkan ke putih.
Awalnya emang buat dendam, tapi lama kelamaan diarahkan ke sana semakin dalam itu malah kita kasihan ya, sudah nggak usah ngapain begitu. Kita kembali ke perspektif tadi Mbak, waktu masa remaja kan juga peka lah terhadap dunia itu, dan akhirnya Mbak juga karena diincar Gundurwo tuh gimana? Ya betul, dari SD itu emang diganggu. Nah masuk di SMP, SMA, kuliah itu saya mimpi selalu laki-laki. Entah saya diajak kemana. Sosoknya? Entah itu saya sosok yang saya suka, entah itu laki-laki lain, dan itu bisa sosok dia sendiri. Kalau Gundurwo itu kan emang mengincar tubuh wanita ya, memang itu ya yang diincar dia. Itu selalu mimpi terus tuh? Iya, hampir sering, bisa seminggu 3 kali itu. Tapi pernah bertemu saat keadaan sadar gitu? Sadar itu dia ngikutin di belakang, tapi saya cuek, bodo amat gitu. Ada di kamar mandi waktu itu, kalau nggak di kelas juga ada, pernah di pojok gitu, dia pernah ada. Gundurwo dari mana-mana aja gitu, kayak sekarang ini itu dihilangin, dia ada lagi Gundurwo dari yang lain, entah dari mana. Oh, berarti sosok Mbak itu pemikat buat entahlah kaum Gundurwo gitu ya? Entah itu dendam dari mbah saya dulu, punya ilmu kebal, itu pernah cerita katanya dia pernah berantem sama Gundurwo. Mungkin dari situ dendamnya atau gimana, saya nggak tahu, belum saya telusuri karena saya terlalu cuek ya kalau Gundurwo ini. Sudah, tapi terakhir saya emosi ya, pernah saya dimimpiin diseret sama Gundurwo-nya masuk ke mimpi itu. Jadi saya mimpi mimpi diseret di kaki saya gitu, kaki saya diseret langsung di ruangan gelap, gudang, seperti gudang, dia gelap, itu cuma kelihatan tangan. Nah, kelihatan tangan, di situ saya diseret, saya kalau bisa dibilang saya ingin disetubuhin. Setelah itu langsung saya nggak mau, bener-bener saya nggak mau, saya emosi, bener-bener emosi, saya langsung bangun. Setelah bangun, saya langsung pejamkan mata, saya masuk ke dimensi itu. Dimensi mimpi tadi, saya ngeliat tangan itu, saya tarik, saya gampar. Oh gitu? Iya. Setelah itu ternyata itu Gundurwo-nya punya teman saya cerita. Itu si Wowo tadi bilang. Dia terkapar nunduk gitu, kayak begini kesakitan lah istilahnya, dia bilang kesakitan. Kenapa? Saya tanya gitu, saya pura-pura nggak tahu. Itu digampar kamu gitu. Digampar kamu. Saking emosinya saya bilangin jangan masuk lagi, jangan suka ke rumah. Itu berarti kiriman atau gimana sih? Entah itu kiriman, katanya itu suka sama saya. Bukan peliharaan ya. Temannya dia lah kalau bisa dibilang. Teman gaibnya itu orang? Ya, temannya dia kan belajar ilmu hitam. Kalau ilmu hitam kan semua kayak Banaspati, Kunti, semua ada di situ. Berarti sepanjang hidup Mbak tuh diteror sama Gundurwo itu? Ya itu sudah biasa. Jadinya emang terakhir terlalu emosi, jadinya dia berani sampai masuk dan benar-benar nyata gitu masuk, ingin menyetujui saya udah nggak terima. Kalau saya mau matiin dia, matiin, tapi dia punya teman saya harus gimana? Takutnya teman saya dendam sama saya, malah makin banyak yang dia datengin. Oh, berarti teman Mbak itu juga seorang paranormal? Iya. Lah berarti dia ngerjain Mbak dong? Nggak tahu kalau itu mah, tapi dia bilang itu suka sama saya, makhluknya sendiri. Dari beberapa banyak Gundurwo yang berbeda jenis, berarti emang Mbak punya aura pemikat bagi ada banyak para Gundurwo itu? Iya. Itu nggak sempat ditanyakan leluhur atau apa gitu? Mungkin ada emang kalau ada keturunan kan memang suka narik makhluk itu. Makhluk astral itu pasti ketarik kalau kita punya keturunan. Atau ini balas dendam kali ya? Balas dendam dari kangen? Bisa jadi. Kan kerajaan itu kan banyak. Jadinya kan kita nggak tahu tuh dia di sana bersekutunya gimana. Nah, mungkin pemirsa Ganjil juga pengen tahu sih Mbak, gambaran Gundurwo itu yang Mbak lihat secara visual detail tuh seperti apa sih? Nah, justru itu. Pernah itu saya lihat waktu saya belum pindah itu,
di Banten. Itu sosok laki-laki tinggi besar, sudah senormalnya laki-laki gitu. Rambut panjang tapi agak gondrong ya. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian ada lagi di depan rumah, itu hancur segala macam. Hitam semua, gede, besar, hitam, apa ya, agak gemuk, gondrong gitu. Mukanya hitam semua, taring. Kan juga beberapa banyak kasus Pak, perempuan tidur ternyata mudah sekali disetubui oleh gundurwo. Iya. Apalagi Mbak mempunyai daya pikat dari sering diganggu teror sama kalangan gundurwo tuh. Yang paling sering tuh gundurwo yang paling ganggu. Itu nggak takut kalau lagi tidur atau lagi itu? Itu jadi terbiasa sekarang. Dulu memang takut sakit, takut banget. Ini kok awal-awalnya emang nggak takutnya itu karena laki-laki, dia bersosok laki-laki, kan kita jadi nggak takut. Oh ya oke, kita jalan-jalan gitu kan, namanya anak muda gitu lah. Mimpi jalan-jalan kemana, ayo jalan mana, seneng gitu, malah perasaannya seneng. Terus nggak lama semakin sadar ini kok gak bener gitu loh, malah hubungan yang nyata tuh hancur semua. Terus kalau waktu masa muda ketika deketin cowok selalu? Iya, selalu dia yang hadir, selalu itu laki-laki yang hadir di mimpi. Jadi ketika laki-laki lain yang saya sukain, dia lagi mimpi laki-laki lain lagi yang hadir gitu. Pintar emang makhluknya. Kalau bisa dibilang mengecohnya pintar. Dan berarti sampai sekarang Mbak nggak bisa menghentikan itu kehadiran Karena sosok? emang genderuwonya beda-beda. Tempat-tempat ketika saya datang ke tempat ini, dia datang dengan sosok beda. Dia ngikut aja gitu ke rumah. Tapi kalau serangan yang paling parah itu ya hanya sebatas mimpi atau gimana? Atau ada interaksi kontak langsung nggak? Pernah waktu itu neror nampak-nampakin terus. Nampak-nampakin terus itu mau ngapain gitu. Kalian mau kamu tuh mau ngapain, entah itu kunti kan awalnya genderuwo terus-terusan. Mau ngapain gitu, kesana kesini gitu. Berapa hari lagi ada gitu. Saya kan masih belum bisa apa-apa ya udah saya biasa aja, langsung saya sakit gitu. Saya nggak bilang orang tua kan, saya nggak tahu itu apa gitu kan. Nah, pokoknya setelah itu saya sakit. Setelah ketemu nyata, diliatin beberapa hari itu, kesannya di pojok, di sini ada, di luar depan pintu ada gitu. Pasti saya sakit. Tapi Mbak nggak mencari tahu tentang cara menghentikan ini? Mungkin ada perjanjian-perjanjian apa di leluhurnya atau mungkin ada hal-hal yang justru keluarga itu nutup. Mau nanya almarhum Pade udah meninggal. Karena emang baru beberapa 4-5 tahun inilah baru menggeluti pengobatan gitu. Kalau pas sudah nikah baru ditampak-tampakin gundurwo itu ya. Dan suami sama anak-anak gimana Mbak? Nggak apa-apa, mereka aman. Mungkin kadang yang kunti yang ganggu yang suami gitu. Suka habis pulang dari kantor tiba-tiba ada kunti ngikut pulang gitu. Di depan pintu dia nggak berani masuk kan. Ada saya nggak berani masuk, dia ngapain pulang. Saya bilang gitu, saya suruh pulang dah, dia hilang. Itu gimana cerita awal waktu pengen ilmu-ilmu kedukun itu mau mencoba dunia supranatural atau? Awalnya saya dikosongin dalam artian yang awalnya saya bilang tadi, saya dihantam dengan suami saya selingkuh karena di pelet perempuan lain. Suami saya ini mimpi perempuan itu. Nah dari situ kan saya tahu kalau ini perempuan melet ini. Nah saya dari situ dihantam habis-habisan, saya nangis. Langsung saya merasa kenapa saya dibikin saya merasa untuk nggak berharap dengan manusia. Dihantam habis-habisan, dibikin kosong. Tidak perlulah kamu berharap dengan manusia, langsung untuklah ke atas, nggak perlu berharap manusia, biarin aja gitu. Memang awal-awalnya untuk saya dendam, saya nutup aura perempuan itu biar dia hancur, kerjaannya dipecat. Emang langsung dipecat, perempuan itu langsung dipecat, langsung nurut suami saya. Tapi ya makin kesini ya kayak entah balas asihnya makin tinggi, itu kasihannya lebih tinggi.
dari mbah saya itu bilang, iya memang ilmu ini tuh makin membuat kamu makin sabar gitu. Makin menerima kamu makin bisa gitu loh. Oke, ujian-ujian itu membuat Mbak jadi naik level ya? Ya betul, semakin naik level. Ujian itu selalu membuat naik level. Saya ada keturunan, cuma lebih diarahkan ini, gimana cara mempergunakannya. Apa waktu itu Mbak pelajarin dulu? Awalnya kan pelet. Oh pelet? Awalnya pelet. Oh, Dulu kan awalnya buat dendam dulu. Awalnya dendam, pelet, terus nutup aura, biar pada hancur kan. Gitu. Terus pelet dia makin kesini, belajarlah ilmu pengobatan. Gitu. Tadi kan Mbak sempat bilang apa? Ulas asih kayak gitu-gitu, akhirnya ke ilmu putih itu gimana? Ilmu putih jadi gini, kan saya belajar pelet gitu ya. Jadi pengobatan yang saya tuju itu orang-orang yang selingkuh, laki-laki yang bejat. Oke. Pasien saya lah yang bantu perempuan yang tersakiti seperti saya. Itu saya membantu dia biar lakinya balik pulang, bercerai dengan istri-istrinya. Berarti dari rasa sakit hati, tiba-tiba ingin dendam, terus kejebak di dunia-dunia ilmu hitam, terus akhirnya coba melupakan, dapat hidayah. Iya, mengikhlaskan semuanya. Nah, awal pertama kali Mbak bisa ngobatin tuh gimana? Awalnya, atau Mbak punya talenta mengobati orang tuh saat itu? Dari diarahkan sama Mbah gitu. Karena emang dari ilmu yang awalnya hitam itu tadi cepet, saya diarahkannya cepet bisa gitu maksudnya. Nah makanya yang lain diarahkan bisa semua gitu, langsung bisa, maksudnya cepat gitu, nggak pakai wadahnya itu bisa dibilang kata Mbah itu besar. Karena udah punya darah mungkin itu dari supranatural sendiri ya. Saat mendapat penglihatan untuk bisa mengobati orang tuh mungkin apa yang Mbak rasakan atau yang Mbak? Oh itu pernah, saya pertama kali saya ngobatin itu saya sakit, saya malah sakit. Saya sakit, habis itu karena emang setelah saya ngobatin itu dukun pasien yang saya obatin itu nggak terima, langsung saya dihantam. Habis itu nggak lama saya sakit, saya sembuh kan. Masa iya saya berhenti di sini gitu, cuma dengan dukun santet seperti itu gitu. Semakin lama ya semakin saya belajar untuk naik level itu seperti apa gitu. Alhamdulillah sampai sekarang. Sekarang Mbak membuka metode pengobatan lewat online itu? Online saja, untuk sementara online. Ada yang datang, cuma untuk reservasi aja, maksudnya untuk pengambilan air, garam, dan susuk segala macam gitu. Nah, memperdalam ilmu pengobatan Mbak juga, Mbak ada guru pendamping atau emang dari ilahi aja udah? Awalnya memang dari keturunan, terus diarahkan sama Mbah udah. Tapi masih hidup, maksudnya apakah ini sebuah wangsit atau Mbah itu Mbah? Mbah yang baru, maksudnya Mbah yang baru kita kenal gitu loh. Mengarahkan, karena Mbahku semua sudah meninggal dan mereka nggak mau untuk nurunin semuanya. Oh, mengarahkan lewat mimpi itu? Iya, tadi. Mimpi tadi saya dikasih batu delima dari Mbah almarhum saya gitu. Dari situ energinya masuk ke saya. Karena Mbak mengobati karena satu nasib, pernah pengalaman juga, berarti kan kebanyakan pasien Mbak perempuan-perempuan juga nih. Betul, saya menerima perempuan, laki-laki jarang. Saya jarang menerima untuk pasien laki-laki. Kebanyakan perempuan. Biasanya kalau perempuan yang sakit dengan suami yang selingkuh tuh biasanya Mbak ngasih apa aja tuh metodenya tuh? Itu jikalau suaminya sudah nikah sirih gitu, tapi dia tidak memperdulikan istri sahnya, itu perlu didekatkan lagi suaminya. Kita tarik pelet lagi ke istri sahnya. Sehabis itu karena istri sirinya ini main dukun, ya, main dukun, narik suaminya ini kan nggak benar. Maksudnya bukan murni dari hati, gitu kan. Karena emang pengen mendapatkan. Kita tarik dan kita pisahkan istri sirinya. Dan media Mbak yang pakai untuk mengembalikan itu? Garam, air, sudah. Garam, air doang.
Untuk istrinya mandi kembang. Oke. Dan Bang nggak menanyakan tentang gundurwo-gundurwo? Katanya juga masih sekarang masih dihampiri. Cuma memang itu tadi, karena gundurwonya beda-beda. Oke. Itu kita datang dari mana dia beda lagi. Ngusutnya ya kita sendiri yang harus ngusut. Maksudnya kita nangkisnya dari diri kita sendiri. Kan istilahnya saya juga sudah bisa lah istilahnya untuk nangkis gitu sekarang. Dulu kan belum bisa. SMP, SMA itu belum bisa. Kuliah belum bisa. Dikasih wejangan apa Mbak buat nangkis hal? Cara-caranya aja gitu. Kita kan udah punya wadah istilahnya kita. Dikasih wejangan aja untuk gini loh cara nariknya gitu. Tarik, kamu apain aja gitu. Kamu ada pisau gitu. Pisau nggak kelihatan. Itu aja gitu. Bunuh mereka seperti itu. Bunuh? Iya. Oh bisa? Kita masuk dimensi dia. Seperti ngebersihin rumah. Itu kita harus masuk ke dimensi itu. Kan jauh, kebetulan pasien saya online semua, jauh di Jawa. Saya harus masuk ke sana, saya harus ke sana. Masuk ke dimensi itu, masuk ke sana, saya tangkis. Oh, lembut tuh bisa kita bunuh ya? Kita bisa sakiti juga? Tapi lebih, habis itu lebih ke dendam sih mereka. Oh gitu? Berapa yang pernah Mbak bunuh tuh? Udah nggak tahu berapa, ribuan mungkin. Ini menarik sih Mbak yang Mbak bilang tentang pertarungan Mbak dengan dunia-dunia lelembut itu, dan bahkan Mbak bisa ratusan kali bahkan bisa membunuh itu. Iya. Itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih Mbak, atau secara takdir, secara apa ya, kodrat itu kita bertarung dengan dunia astral tuh gimana? Kalau mereka mengganggu ya nggak apa-apa. Tapi lebih baik sih memang berteman. Cuma kan mereka mengganggu. Istilahnya kalau bikin orang rumah sakit, orang rumah dibikin dia sakit, kita kan juga kasihan sama yang sakit kan. Ya kita nolong aja gitu. Saya masuk ke rumahnya, pejamkan mata, saya masuk ke rumahnya, entah itu sukma saya masuk ke sana. Awalnya saya bilang pelan. Kalau kalian masih di sini, kalian pergi. Jangan ganggu yang punya rumah. Kalau masih ganggu, terpaksa saya bersihkan. Nah, ada beberapa atau ratusan mungkin ya, itu ngelawan. Nah, terpaksa ya saya bunuh. Istilahnya saya bersihkan lah. Lebih halusnya saya bersihkan. Media apa aja sih yang bisa kita bunuh itu tadi? Apapun? Iya, tadi saya nggak kelihatan, bendanya nggak kelihatan. Saya masuk ke sana, ke rumah itu, entah itu di Jawa di mana, saya masuk ke sana. Saya tarik orangnya, tarik makhluknya istilahnya, tarik makhluk, semua makhluk yang ada di rumah itu yang ganggu, yang gak mau keluar. Awalnya saya pelankan, saya pelan, saya gedor semua. Keluar kalian gitu. Langsung saya basmi, saya bunuh, entah itu pusaka yang nggak kelihatan itu kan, semua saya keluarkan gitu. Itu semua media pasti bisa, langsung saya tarik, saya bersihkan aja gitu. Kan semua saya online. Kalau online kan kita lihat dari foto, kita masuk ke rumah itu, ke sana. Kita basmi. Kalau Mbak bisa ngebunuh makhluk lelembut itu, berarti makhluk itu juga bisa ngebunuh Mbak dong? Bisa. Paling mereka lebih bikin sakit sih awalnya. Lebih ke lembut. Cara lembut. Bikin sakit dulu, pelan-pelan gitu. Sama seperti santet-santet lain itu. Oh gitu? Nggak jauh. Oke. Dan tadi juga kan Mbak bilang ada makhluk-makhluk itu yang Mbak bunuh pasti kan menaruh dendam juga nih. Pasti. Dia kan sama kayak kita ya, keturunan ya, gitu. Itu ada kerajaannya, mungkin ada beberapa kan. Pasti itu lagi nyerang, itu pasti. Setiap malam dihantam saya. Dikirimin apalah itu. Pasukan-pasukannya yang saya bunuh kan yang di rumah itu. Nah, pasukannya ada lagi. Nah, dukunnya nggak terima. Pengalaman apa Mbak?
berkelahi dengan dukun atau entitas yang sulit itu? Yang pernah bahkan bisa mengancam nyawa Mbak tuh apa aja? Pernah? Setiap hari saya diancam sama dukun. Setiap hari dihantam, dikirim segala rupa dari orang-orang yang saya obati. Mereka masuk ketika saya capek, pasti saya sakit. Makanya saya nggak boleh capek. Santet-santet itu kan kita bisa nangkis ketika kita berpikir dengan positif, nggak kecewa, nggak capek, gitu, nggak stres gitu. Ketika saya kan ibu rumah tangga ya, kan dibikin capek segala rupa, tapi tiba-tiba ada pasien datang, udah saya maksudnya kasihan untuk mungkin bisa ya, saya paksa diri saya. Nah dari situ langsung blek, malamnya saya sakit. Abis itu saya stop ngobatin diri saya sendiri dulu. Recovery? Iya betul, berapa hari, habis itu saya buka lagi pengobatan. Setelah saya sembuh, saya udah nggak berani kalau saya lagi capek ngobatin tuh udah nggak berani. Karena santet itu masuknya asar. Oh gitu? Ya, di asar ke arah maghrib ke arah di jam 9 itu nggak rasa ngantuk, dilawan. Itu mulai masuk, dihantam cepet kalau asar menuju maghrib ke arah jam 9. Oh, itu waktu-waktu yang rentan ya? Waktu-waktu yang rentan yang nggak boleh tidur kalau emang sudah dikirim santet. Memang kan orang tua zaman dulu jangan tidur asar, itu bener. Karena emang santetnya masuk di asar, selalu di asar dikirimin. Baru maghrib? Ya, baru ke maghrib. Asar nggak mempan, dia masuk ke maghrib. Karena kan pergantian antara dimensi siang dan malam itu kan di situ ya, jam-jamnya ya? Sama di subuh. Dan ini membahayakan keluarga Mbak juga nggak sih, mengingatkan Mbak mungkin bisa menangkis hal dimensi gaib, tapi kan kalau suami, anak-anak kan orang biasa nih. Nah kadang-kadang khawatir nggak sih? Ya itu pernah sekali-kali. Ya kalau saya capek itu tadi, kalau saya capek ke sana ke anak saya gitu. Tapi makanya sekarang sudah kalau capek udah nggak mau ngobatin siapa-siapa, udah refresh diri sendiri dulu aja. Tahu batasan diri juga ya, kemau ya. Kalau lagi nggak stamina nggak oke, udah. Ada ritual-ritual pribadi nggak sih untuk menjaga pengobatan? Gak ada, hanya sholat zikir gitu lah. Paling dupa. Mandi kembang kalau memang suro gitu. Di weton-weton tertentu kayak suro gitu-gitu. Kalau lagi pengen gitu, biasanya ada panggilan tersendiri. Kayak gitu. Tapi Mbak punya pusaka-pusaka yang Mbak simpan? Ada, cuman nggak banyak, cuma 1-2 gitu. Apa tuh? Paling Usoko Nogo itu. Usoko Nogo? Cemeti Nogo. Cemeti? Dari mana Mbak cemeti itu? Tarikan. Oh tarikan itu? Buat senjata perlindungan diri ya? Ya bisa dibilang gitu, santet segala macam kan mengintai dari dukun lain lah. Awalnya emang berpacu dengan itu, tapi lama-lama ya sudah. Ada yang di atas yang lebih kuat. Bahkan punya pengalaman juga nih, pernah diselingkuhin suami karena pelet. Nah, sebenarnya itu sekarang bisa ngobatin orang yang kena pelet gitu kan. Nah, ada nggak sih tips rahasia-rahasia bagi perempuan-perempuan untuk menjaga suaminya biar nggak terkena pelet tuh apa sih? Ada nggak sih tips? Ada. Meningkatin ibadah aja. Kadang lupa kan. Terakhir ada dia suaminya ikutin mertua, ikutin perempuan, karena dia sendiri emang jarang zikir, jarang sholawat gitu. Dari situ itu bisa narik tuh sebenarnya. Kita dengan mudahnya kita juga bisa sendiri, maksudnya narik sendiri kalau dia mau. Karena kan kalau udah diselingkuhin, pikiran kita kacau. Ya kan, saya pernah kan punya pengalaman gitu, karena saya belajar dari pengalaman itu, pikiran itu kacau. Aura pasti jelek. Iya, aura jelek dan gak mau zikir, gak mau sholat segala macam, gak mau narik gitu kan. Nah dari situ saya bilang coba zikir, salawat. Pernah terakhir 2 pasien saya itu ada kayak gitu, coba zikir, salawat gitu. Kalau emang lagi dia nyerangnya pas lagi haid.
Oh gitu. Ya, orang-orang yang suaminya kumat itu pas lagi istrinya haid, itu pasti kumat, selalu kumat. Nah, Mbak, untuk akhirin bincang-bincangnya nih, mungkin ada pesan nggak sih yang Mbak pengen sampaikan bahwa kita sebagai makhluk Allah juga kan tetap juga dekat dengan dunia-dunia astral, dan apalagi punya pengalaman Mbak dari kisah kelam, terus kisah sakit hatinya gitu, dan tiba-tiba Mbak mendapatkan hidayah untuk bisa mengobati orang. Dan apa sih yang mungkin Mbak sampaikan yang kita bisa petik obrolan ini? Menerima, kita harus bisa menerima, kayak ikhlas. Santet pun kita harus menangisnya dengan tenang. Kenapa tenang? Kita bisa bersyukur, ikhlas sama yang dikasih, itu bisa nangis. Dengan kita tidur, baca kulhu dan ayat kursi itu juga udah. Tapi makhluknya pinter. Dia bisa ngebangunin dan tidur lagi, tanpa doa dia masuk gitu. Nah makanya itu kita harus memperhatikan itu juga. Tenang, ikhlas, sudah menerima. Kalau kita dikirim santet, kita harus setel murotal untuk awal setel murotal, tenang, senang, dengan keadaan senang. Makhluk itu kita lawan dengan keadaan senang, jangan terpuruk. Kadang kan kita dibikin kayak gitu kan, terpuruk, sedih. Makin masuk dia. Auranya malah makin masuk ya. Semua setan apa semua masuk, negatif semua masuk, makin sakit, makin anjlok, makin masuk rumah sakit. Ya intinya jangan terbalut dengan sedihnya. Sudah ikhlaskan apa yang dikasih sama Allah. Sakit ya sakit ya sudah. Jangan terlalu tadi meratapi apa yang dikasihkan kita sakit. Mau berubahlah gitu. Jangan keras hati, itu aja. Jangan dendam, jangan iri. Nah, Penikmat Ganjil, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita bersama Bunda Sik yang memiliki pengalaman misteri dari masa kecil hingga sekarang memiliki kemampuan untuk pengobatan dalam menangani masalah-masalah santet pelet ya Bun ya sebenarnya. Dan mungkin itu pesan-pesan tadi Bunda sampaikan, bahwa ada informasi juga dari kapan waktu kita untuk bisa dapat disantet sebenarnya, dan sebenarnya makhluk astral itu juga mungkin bisa kita lukai atau kita usir atau bahkan kita bisa bunuh kalau misalkan itu mengganggu. Dan mungkin cukup sekian kita akhiri ya, sampai jumpa.